Tentu di dalam menegakkan kedisiplinan kuncinya adalah yang pertama wa qulu qawlan sadida. Berkata-kata secara konsisten dan konsekuen. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah memberikan pujian dan memberikan jaminan surga kepada seorang bapak yang mana dikisahkan bapak itu memiliki kebiasaan menggantung cambuknya di atas pintu. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku sekalian, jika kalian mendapati ayah kalian ini melakukan perkara yang dimurkai Allah, maka masing-masing kalian harus memukul bapak kalian dengan cambuk ini. Tetapi kalau bapak kalian ini mendapati kalian yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka bapak juga berhak untuk memukul kalian, mengingatkan kalian dengan cambuk ini." Di situ ada konsekuen, ada konsisten. Tegas itu memang harus, tetapi dimulai dari konsekuen dan konsisten. Jadi kita mengajarkan anak kita, ayo kalau makan berdoa. Bapak tadi berdoa apa? Enggak. Astagfirullah, lupa. Kalau lupa bilang lupa aja. Enggak, tadi berdoa tapi di batin. Ya, anaknya nanti dalam hati. Nanti anaknya juga akan menjawab, saya juga dalam hati, gitu kan. Nah, ini tidak konsisten, tidak konsekuen. Jadi kita harus konsisten dan konsekuen. Yang kedua, qubhunal iqab bila bayan. Termasuk prinsip di dalam ketegasan adalah tidak akan menjadi kebaikan atau buruk sekali kalau kita menghukum tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan ada hukuman kalau itu belum dijelaskan. Artinya orang tua itu harus sering membriefing anaknya. Saya sering memberikan contoh kasus, ada anak nggak ngerti apa-apa langsung diboncengkan naik ke motor atau dimasukkan ke mobil dibawa pergi suatu acara. Di acara itu dia rewel, dimarahin. Di acara itu dia lari-larian, dimarahin. Di acara itu dia kemudian melakukan berbagai macam kekacauan, ya rebutan mainan sama teman, dimarahin. Tapi anak ini tidak belajar sesuatu. Kenapa? Karena belum dijelaskan. Berbeda dengan kalau anak ini kemudian ketika berangkat ditanya, "Nak, ini mau ada acara majelis taklim. Nanti acaranya di sana selama 2 atau 3 jam. Mau ikut? Mau. Oke. Kalau mau ikut, syaratnya nanti kalau di sana nggak boleh merengek-rengek minta pulang kalau belum waktunya pulang. Nanti di sana nggak boleh lari-larian di depan karena banyak sound system, banyak alat-alat, banyak kamera, banyak kabel listrik. Nanti di sana nggak boleh rebutan mainan sama temen. Nanti di sana main sama temen, berbagi sama temen, baik sama temen, ya, nggak boleh nakalin temen. Nanti di sana ya dijelaskan apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, kalau kemudian dia berangkat, lalu kemudian di tempat tersebut anaknya melanggar apa-apa yang tadi sudah di briefing, diterangkan, baru kemudian dia marah, dia tegas, dia memberi hukuman, pasti baik akibatnya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan penjelasan. Tapi, jadi dia, anak itu sadar, oh iya kenapa aku dimarahi, kenapa aku dihukum, karena aku salah, karena aku melanggar apa yang tadi disampaikan oleh ayah dan bunda. Tetapi kalau dia belum diberikan penjelasan, tiba-tiba saja langsung dihukum, kesimpulannya hanya orang tuaku ya nakal, orang tuaku jahat, orang tuaku galak gitu ya, karena kemudian tidak ada briefing selanjutnya. Jadi pertama konsisten konsekuen, yang kedua ya harus ada briefing terlebih dahulu, dan yang ketiga tentu yang paling penting adalah memberikan keteladanan. Karena anak-anak kita ini ya mengukur dari orang tuanya. Ya mohon maaf, mereka cara berpikirnya sederhana. Kalau ayahku baik, maka semua yang dilakukan ayahku adalah baik. Yang tidak dilakukan ayahku adalah tidak baik. Nah, baca Quran dong, nak. Enggak, kenapa kok nggak mau baca Quran? Baca Quran itu nggak baik bagi dia. Kenapa kok nggak baik? Karena ayahku nggak pernah. Nggak pernah dilakukan ayah berarti nggak baik. Karena ayahku orang baik. Nah, apa misalnya? Jangan ambil barang pakai kaki dong, nak. Nggak sopan. Oh, sopan. Ini bagus. Kenapa? Karena bundaku sering. Nah, apa yang sering dilakukan bundanya adalah baik. Jadi anak-anak kita itu lebih percaya apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Maka sangat diperlukan keteladanan di situ. Wallahu a'lam bishawab.